Hai guys, kembali lagi bersama Artika di my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah tentang bahasa Ibrani. Dan di video sebelumnya juga saya sudah pernah membahas nih mengenai bahasa Ibrani, namun itu hanya abjad dan vokalnya saja. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai sejarahnya. Pastinya penasaran kan? Nah, jangan lupa saksikan terus video ini dari awal sampai akhir, dan juga jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke, check it out. Nah, bahasa Ibrani itu termasuk ke dalam rumpun bahasa Semit, di mana rumpun bahasa Semit ini dulunya terdiri dari 3 cabang. Nah, yang pertama yaitu cabang timur, yang kedua cabang selatan, dan yang ketiga cabang barat. Dan dari antara ketiga cabang ini, bahasa Ibrani itu termasuk ke dalam cabang barat. Mengenai dua bahasa rumpun Semit yang digunakan di dalam Perjanjian Lama, yaitu terdapat dua bahasa. Yang pertama yaitu bahasa Ibrani, dan yang kedua yaitu bahasa Aram. Dan di mana kedua bahasa ini itu termasuk ke dalam cabang barat. Bahasa Ibrani digunakan oleh bangsa Israel itu sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Mengenai permulaan penulisan itu terjadi di Mesopotamia sekitar 3500 sampai 3000 sebelum Masehi. Kemudian mengenai masa perkembangan bahasa Ibrani itu terdapat 5 fase perkembangan, di antaranya yang pertama sekitar 1000 sebelum Masehi. Nah, pada masa ini hanya terdapat beberapa tulisan di zaman kuno, sehingga bahasanya kurang dapat dipastikan. Yang kedua yaitu 1000 sampai 500 sebelum Masehi. Nah, pada masa ini bahasa Ibrani disebut bahasa Ibrani klasik yang dikenal dari bahasa Alkitab, yaitu Perjanjian Lama. Nah, yang ketiga yaitu sekitar 500 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Nah, pada 1000 tahun bahasa Ibrani itu kurang dipergunakan, namun dipentingkan sebagai bahan agama. Yang keempat yaitu 500 sampai 1900 Masehi. Pada masa ini sarjana Yahudi itu menyempurnakan penulisan bahasa Ibrani dan menetapkan teks resmi. Nah, yang terakhir yaitu di abad ke-20. Nah, pada masa ini bahasa Ibrani sudah mulai dipergunakan di beberapa daerah. Nah, kemudian mengenai abjad dan vokal di dalam bahasa Ibrani. Abjad di dalam bahasa Ibrani itu berjumlah 22 konsonan saja, di mana mengenai penulisannya yaitu ditulis dari kanan ke kiri, cara membacanya juga dari kanan ke kiri. Alfabetnya hanya terdiri atas huruf mati saja, bentuk tulisnya adalah kotak dan tidak mengenal huruf besar dan huruf kecil. Nah, lalu apa-apa saja abjad yang terdiri dari 22 konsonan ini tadi, yaitu ada alef, bet, gimel, dalet, hi, waf, zain, ket, tet, yod, kaf, lamet, mem, nun, samek, ayin, pe, sade, kof, re, sin, dan taf. Kemudian mengenai tanda-tanda vokal yaitu terdapat patah, kames, kames hatup, holem, hirek, surek, kibus, segol, dan sere. Dari beberapa penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, pastinya akan timbul pertanyaan, apakah bahasa Ibrani sulit untuk dimengerti? Mengenai hal ini, menurut saya pribadi, itu adalah hal yang sulit. Kenapa? Karena pertama kita belajar bahasa orang, tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan untuk kita mudah memahaminya dengan cara jika kita semakin giat untuk belajar, jika kita semakin memperdalam wawasan kita tentang bahasa Ibrani, kita akan semakin mudah untuk mengerti bahasa Ibrani tersebut. Nah, yang kedua adalah dari segi penulisan. Kita tahu bahwa dalam bahasa Ibrani itu terdapat beberapa abjad yang hampir sama. Jika kita menuliskan abjad-abjad tersebut dengan tidak lengkap,
maka dapat mengurangi makna dari kata tersebut, sehingga hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam kita memahami bahasa Ibrani. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan nih, apakah bahasa Ibrani mustahil untuk dimengerti? Menurut saya tidaklah demikian. Mengapa? Karena jika seseorang yang belajar, maka dia akan tahu. Jadi ketika dia tahu, itu bukanlah hal yang mustahil untuk dia mengerti, akan tetapi dia akan lebih semakin tahu dan mengerti hal tersebut jika dia belajar. Kemudian untuk beberapa kata dalam bahasa Ibrani yang saya ketahui, diantaranya adalah yang pertama, bara artinya menciptakan, Elohim artinya Allah, kakam artinya bijaksana, yad artinya tangan, Yisrael artinya Israel, Syamayim artinya langit, Eretz artinya bumi atau negeri, Syur artinya pelajaran, Tov artinya baik, Ekat artinya satu, Adonai artinya Tuhan, Moshe artinya Musa, Ata artinya engkau, Amar artinya berkata, Syamar artinya memelihara, Mayim artinya air, Roshi artinya kepala, Atem artinya kamu, Ani artinya saya. Jadi ada beberapa hal yang telah saya bahas, itu pertama mengenai sejarah dari bahasa Ibrani, terus mengenai abjad, konsonannya, alfabetnya, kemudian bahkan kata-kata dalam bahasa Ibrani, kesulitan-kesulitan, apakah mustahil untuk dipelajari atau tidak. Jadi semoga itu bermanfaat, dan kemudian saya juga akan menyanyikan sebuah lagu di dalam bahasa Ibrani. Selamat mendengarkan. Hefenu shalom aleichem, Hefenu shalom aleichem, Hefenu shalom aleichem, Hefenu shalom, shalom, shalom aleichem, Hefenu shalom aleichem, Hefenu shalom aleichem, Hefenu shalom aleichem, Hefenu shalom, shalom, shalom aleichem. Demikian video singkat dari saya. Terima kasih.